Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidun majid. Subbuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati wal ruh. Ibu-ibu jamaah daripada Majlis Ta'lim Nurul Qalbi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan rangkaian kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dalam kehidupan kita, sehingga pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat menghadiri majlis ilmu secara berjamaah, dan kita mengharapkan semoga kita semuanya mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam terus menerus kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, panutan kita, qudwah kita, uswah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dan membimbing kita sebagai umatnya minaz zulumati ila nur, dari zaman yang penuh kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya ilahiyah. Dan harapan kita semoga nanti di yaumil akhir kita semuanya diperkenankan untuk digabungkan serta dihubungkan bersama rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah riwayat Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, anak daripada Ali bin Abi Thalib dan Fatimatus Zahra, ada namanya Al-Husain, ada namanya Al-Hasan. Al-Hasan berarti dia ini cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menurut riwayat mukanya yang paling mirip Nabi, sampai ayahnya mengatakan, kalau engkau atau kalau kalian ingin melihat orang yang wajahnya dari bagian lehernya ke atas yang mirip dengan Rasul, dari lehernya, kepalanya, telinganya, rambutnya mirip dengan Rasul, lihatlah Al-Hasan. Kemudian kalau mau lihat dari bawah lehernya sampai kakinya mirip dengan Nabi, Al-Husain. Bahkan suatu hari pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam menggendong Al-Hasan, taruh di pundaknya, dan berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan di situ juga ada Ali bin Abi Thalib. Lalu kata Rasul kepada Al-Hasan yang lagi digendong oleh Nabi, dikatakan, engkau, dia bilang kepada Al-Hasan yang masih kecil itu, engkau lebih mirip, wajahmu lebih mirip ke Rasulullah ketimbang ayahmu. Wajahnya Al-Hasan lebih mirip ke kakeknya ketimbang ke Ali bin Abi Thalib. Al-Hasan terkenal orang yang sangat dermawan. Pernah suatu hari ada orang lagi doa, dia dengar ada orang lagi doa, Allahumma rizqni, Allahumma rizqni, lagi doa, ya Allah berikan aku rizki, ya Allah berikan aku rizki, dalam masjid lagi doa. Dia dengar berkali-kali, lalu dia berpikir ini pasti orang ini lagi susah, karena lagi minta rizki, doanya nggak ada yang lain, rizki aja disebutnya. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dia pulang ke rumahnya ambil 10.000 dirham, dia bawa ke masjid, dia kasih orang itu. Dia bilang doanya sudah Allah dengar nih, dia kasih 10
10.000 dirham. Dia juga termasuk orang yang kalau ada orang kirim surat kepadanya, kirim surat isinya itu curhatan tentang ekonomi. Kalau sekarang mungkin kasih proposal. Surat ada orang datang kirim surat lomba itu suratnya biasanya isinya itu, kalau ada orang kirim surat ke Al Hasan biasanya isinya itu tentang curhat mengenai kondisi ekonomi. Dikatakan Al Hasan kalau ada orang kirim surat kepadanya, dia tidak pernah buka dan tidak pernah baca. Langsung orang itu dia panggil, dikasih duit. Berarti apa? Kalau proposal yang datang kepada dia, dia tidak pernah baca itu proposal. Ini kadang-kadang ada proposal sudah sampai, dibaca, dikritisi, nyumbang kagak. Kritisi mau ngomong, nyumbang kagak, mau ngomong macam-macam, ini apa aja. Al Hasan nggak ada baca. Mengenai nanti itu orang mau pakai uangnya untuk apa, itu urusannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting nih orang susah lagi butuh curhat tentang keluarganya dalam suratnya dibantu. Nah suatu hari Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib dia lagi lewat, naik di atas kuda yang bagus. Zaman dulu kan kuda itu kan kendaraan mewah, kuda atau onta. Kendaraan mewah itu dulu itu dua itu, ya. Kendaraan bagus. Kalau kendaraan yang 1 juta umat itu keledai. Nah, itu kendaraan juga keledai, tapi 1 juta umat. Nah, banyak yang punya. Kuda tidak semuanya punya. Al Hasan naik di atas kudanya. Kemudian ketika dia naik di atas kudanya itu, dia melewati ada sekelompok orang fakir miskin lagi duduk-duduk sambil makan bersama. Jadi orang-orang fakir miskin di zaman dahulu itu mereka duduknya makannya rame-rame. Jadi yang punya uang 10 orang duduk makannya 30 orang. Ya, patungan 10 orang itu ngumpul duit, kumpulnya 30 orang bisa sampai 50 orang. Mereka beli apa? Beli roti kering yang sobek-nyobeknya susah, ya. Terus mereka hamparkan di atas surfah itu ada kain panjang yang dibentangkan untuk mereka duduk di pinggir kain panjang tersebut. Roti kering itu dihamparkan di atas kain panjang tersebut. Orang miskin, kain panjang ini pun yang dibentangkan itu untuk taruh makanan itu sudah lusuh juga. Mereka lagi duduk sambil makan, dan roti kering itu kalau digunyah lama baru bisa ditelan. Ya, sobeknya susah. Ya, udah gitu kalau mau ditelan lama kunyahnya, kayak kunyah permen karet. Ya, dan itu makanan mereka. Mereka lagi makan, lewat Al Hasan di atas kudanya. Lalu Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib disapa sama mereka. Mereka panggil, ya Aba Abdillah, ayo mampir sejenak. Dia turun, orang kaya ini kan. Dia turun semua orang miskin, ayo turun, duduk sejenak bersama kami, makan bersama kami. Biasanya orang kaya yang suka makan makanan enak, kalau diajak sama orang fakir miskin, ada yang mencibir, ada yang nyinyir, ada yang dengan halus menolak. Karena dia merasa itu bukan makanan dia. Dia bilang terima kasih, ya. Tapi dia tidak. Dia turun dari kudanya. Sambil dia turun dari kudanya, dia katakan, innahu la yuhibbul mustakbirin. Dia mensifat firman Allah bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala la yuhibbul mustakbirin. Anak tidak suka terhadap orang-orang yang berlaku sombong. Ini menunjukkan tawadunya dia, merendah dirinya dia. Dia turun. Setelah dia turun, dia duduk bersama mereka. Ikut makan lagi makanan mereka. Ya, yang bukan makanan dia itu sebenarnya. Karena keras rotinya, dia makan, kunyah bersama mereka, bercengkrama dengan mereka. Setelah beberapa saat dia katakan, saya sudah penuhi nih undangan kalian. Ya, saya mau pamit ya, masih ada urusan lain. Yang penting saya sudah duduk bersama kalian. Tapi sebelum saya pergi, saya ingin mengundang kalian besok datang ke rumah saya, makan sama-sama di rumah saya. Kan sekarang saya sudah turun nih, makan sama kalian. Saya undang balas nih. Semuanya datang. Boleh ajak temannya? Oh boleh, bawa teman-teman. Makan di rumah saya. Esok harinya Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib duduk di rumahnya nunggu tamu-tamu itu. Datanglah rombongan tamu
bertamu fakir miskin, banyak ajak temannya, disambut. Dia nggak bilang, kok jadi banyak ya? Kan sudah ada yang komen begitu. Enggak, ramai datang. Dia sambut semuanya mereka. Sambut semuanya, datang di situ. Kata pelayannya Al-Hasan, wahai imam, ini ramai sekali ini orang fuqara masakin. Ini kalau makan ini nggak reken ini. Apa kata Al-Hasan? Kau jangan banyak bicara. Keluarkan seluruh jenis makanan yang ada di rumah ini tanpa kecuali. Hadirkan semua, piring-piring, cangkir-cangkir, semua dikeluarkan. Siapkan buat mereka. Biasanya kan ada orang kaya, itu yang bertamu ke rumahnya, dia lihat. Kalau yang merasa satu strata dengan dia, cangkirnya beda. Ya, kalau dia rasa orang biasa-biasa saja, keluarnya berbeda cangkirnya. Minumnya beda juga. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dia redam takaburnya dia. Dia benar-benar menjalankan firman Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala la yuhibbul mustakbirin, tidak suka bagi orang-orang yang berlaku sombong. Ini tema yang bakal kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi pernah mengutip hadis dari Ka'abul Ahbar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasanya orang sombong itu nanti akan datang pada hari kiamat dalam bentuk semut kecil. Kalau orang sombong suka merasa dirinya besar, ya, merasa hebat, besar. Di hari kiamat Allah bikin dia jadi seperti semut kecil. Ya, bayangin muka manusia badan semut. Kayak apa? Yang diliputi oleh kehinaan dari segala tempat. Kemudian mereka akan ditempatkan di neraka kata Nabi dan diberikan minuman dari dihanatul khabal, yaitu darah yang bercampur dengan nanah. Berlaku bagi para pelaku kesombongan dan keangkuhan tersebut. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan begini, "Salatun la yukallimuhumullah yaumil qiyamah." Ada 3 jenis manusia yang Allah tidak akan ajak bercakap-cakap dengannya pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau lihat wajah orang itu. Wala yuzakkihim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikan orang tersebut. Walahum azabun alim, dan orang tersebut akan mendapatkan azab yang pedih. Ya, bayangin itu. Tidak diajak bicara, tidak mau dilihat sama Allah, tidak mau disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia akan ditimpakan azab yang pedih. Siapa itu 3 manusia tersebut? Yang pertama kata Nabi, Syekhun zanin, orang tua yang berzina. Ini orang yang lupus, lupa usia, udah tua masih genit. Nah, ini orang seperti ini Allah nggak mau lihat dia di hari kiamat. Udah tahu diri, udah umur 72 tahun, masih bergaya dia. Ya. Stylenya kayak anak muda umur 27 tahun. Gayanya masih genit, masih goda sana goda sini. Allah nggak bakal lihat dia. Allah tidak bakal sucikan dia. Allah nggak mau lihat dia. Allah tidak mau ajak bicara dengan orang seperti ini. Karena sebenarnya kalau dia sudah usia senja itu, berarti Allah memang sengaja panjangkan usianya, memberikan kesempatan dia untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Nabi yang lain dikatakan, kata Nabi, kalau ada orang umurnya sudah di atas 40 tahun, di sini mungkin masih di bawah 40 tahun semuanya,
27 lah saya lihat. Karena pada pakai masker. Kalau pakai masker udah semua kelihatan. Ya. Orang kalau seumpamanya umurnya kata Nabi sudah di atas 40 tahun, maksiatnya jauh lebih banyak daripada ketaatannya. Itu orang kata Rasul dia sudah booking fee di neraka, sudah DP, sudah booking fee. Kenapa sampai Nabi katakan seperti itu kata ulama? Karena orang kalau jatah hidupnya sudah lewat dari 40 tahun dia masih hidup di dunia, berarti dia sudah diberikan kesempatan untuk hidup lebih daripada setengah hidupnya. Karena umur umat Nabi Muhammad itu ma baina 60 wa 70 kata Nabi. Umur umat itu antara 60 sampai 70. Adapun yang dapat lebih dari itu nggak banyak kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama. Yang kedua, wadalikul kadzab. Ini juga nggak bakal Allah lihat di hari kiamat. Siapa itu? Pemimpin yang tukang bohong, tukang dusta. Dan riwayat hadis Nabi yang lain itu dikatakan sebelum Dajjal itu turun, sebelum Dajjal itu turun, nanti bumi ini akan diisi oleh banyak tukang bohong. Dan ada tukang bohong besar yang dia dilulukan oleh banyak orang. Itu tanda-tanda Dajjal bakal turun. Sebelum Dajjal asli turun, Dajjal kecil turun, Dajjal KW turun dia. Dan apa munculnya tukang bohong. Ini nggak bakal lihat orang seperti ini. Malikun kadzab. Yang ketiga yang Allah tidak bakal lihat adalah hamba Allah Subhanahu wa taala a'ilun mustakbir, yaitu orang miskin sombong. Orang kaya sombong itu dosa. Ini sudah miskin sombong, itu tambah Allah murka seperti orang seperti itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, Nabi juga mengatakan bahwasanya ada 3 macam manusia yang pertama kali masuk surga, dan ada 3 model manusia yang pertama kali masuk neraka. 3 macam manusia yang pertama kali masuk surga itu, yang pertama adalah orang yang mati syahid. Mati syahid itu masuk golongan orang yang pertama kali masuk surga. Kemudian yang kedua, hamba sahaya atau orang yang penghasilannya minim sedikit, tetapi di tengah kesibukannya itu dia masih punya waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Punya waktu untuk merintis dalam ketaatan dan senantiasa berusaha untuk meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan. Dan yang ketiga, orang fakir yang tawadhu. Dia sudah fakir dan dia merendahkan dirinya. Tawadhu. Adapun 3 orang yang pertama kali masuk neraka, yang pertama raja yang kejam, pemimpin yang jahat, yang zalim. Kemudian yang kedua, orang kaya yang tidak mengeluarkan zakat. Mungkin ibu pernah dengar kisah tentang Sa'labah bin Hatib, orang yang pernah minta kepada Rasul untuk berdoa buatnya agar dia jadi kaya. Bukan miskin dia. Dia minta doakan jadi kaya. Nabi awalnya tidak mau, kata Nabi jangan. Lebih baik engkau begini ketimbang engkau kaya, nanti engkau bakal jauh dari Allah. Nabi ini cerdas membaca psikologi umatnya. Tapi dia merengek terus sampai akhirnya Nabi mendoakannya dan Nabi kasih dia modal dalam bentuk hewan ternak. Nabi kasih dia sepasang hewan ternak, terus Nabi doakan agar dia kaya, dan akhirnya singkat cerita jadi kaya. Ya. Dan kisah ini Allah abadikan di Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 75 sampai 77. Ya. Itu dikatakan di situ, wa minhum man ahadallah, di antara mereka ada yang berjanji di hadapan Allah, jika seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan kami keutamaan harta yang melimpah,
lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin, kami akan bersedekah, kami akan jadi orang yang saleh. Karena dia waktu datang ke Nabi bilang, ya Rasulullah, kalau saya jadi kaya, saya bisa sedekah. Sekarang gimana saya mau sedekah? Miskin, kok saya terima sedekah? Gimana saya mau berinfak? Saya kasih infak ke orang, saya dapat infak dari orang. Kalau saya kaya, kalau saya bisa banyak sedekah, bisa bilillah. Kalau saya kaya, wahai Rasul, saya akan jauh jadi hamba Allah yang lebih taat ibadahnya. Sekarang ini saya gimana mau taat ibadah? Lagi sholat ingat dunia, karena miskin, ingat belum ini belum itu. Dan kalau dia datang sholat itu sahabat itu datang sholat, itu setelah dia datang sholat cepat pulangnya. Kenapa? Karena sarungnya cuma satu, gantian sama istrinya di rumah. Sarung itu pakai sholat. Nah kalau saya kaya bisa punya banyak sarung, lebih nikmat ibadah. Tapi ternyata singkat cerita, ketika dia sudah kaya, ya mau dia sedekah. Bahkan ketika Nabi utus 2 orang sahabat Nabi dari 2 kabilah yang berbeda bertemu dengan Sa'labah, mengingatkan tentang zakat, dia tidak mau mengeluarkan zakat. Nggak mau keluarkan zakat. Malah dia bilang apa? Ini adalah upeti yang ingin kalian tarik dari orang kaya. Yang datang 2 sahabat Nabi, yang perintah siapa? Nabi. Kalau yang perintah Nabi, walaupun 2 orang sahabat Nabi yang datang, kalau dia tolak, berarti tolak siapa? Tolak Nabi. Ini tolak Nabi. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika teman-temannya Sa'labah bilang, wahai Sa'labah, ini ada surat At-Taubah 75-77 turun. Dan sepertinya surat ini turun ini buat engkau ini, ayat ini. Nyentil kamu ini, baru dia renungkan, terus dia datang ke Nabi. Terus dia bilang sama Nabi, berapa zakat yang harus saya keluarkan? Dan Nabi tidak mau terima. Karena di ayat yang ke-77 Allah katakan, Allah hukum orang seperti itu sebagai munafik. Dan Allah tetapkan kemunafikan di hatinya sampai hari dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut riwayat sampai pada zaman Khulafaur Rasyidin, setiap zakatnya Sa'labah tetap tidak mau diterima. Jadi hati-hati kalau seumpamanya sudah dihukumi, ini orang bakal munafik sampai akhir hayat. Ya, jadi bahaya. Makanya yang paling pertama kali masuk neraka, yang kedua itu orang kaya tidak mau keluarkan zakat. Nabi yang bilang. Yang ketiga, yang paling pertama kali masuk neraka adalah orang miskin yang sombong. Udah miskin dan dia sombong, itu dibenci sama Allah, dibenci oleh Rasulullah SAW, dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan dalam salah satu kitabnya Minhajul Abidin tentang 4 bahaya disebabkan oleh sifat sombong. Ada 4 bahaya. Bahaya yang pertama, orang miskin sombong. Nah, sekarang Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan kesombongan ini memiliki 4 bahayanya. Jadi sifat sombong ini bahayanya 4. Yang pertama, kesombongan itu akan menghalangi seseorang dari kebenaran. Mata hatinya bakal tertutup. Orang ini sulit untuk menerima dan memahami ayat-ayat Allah dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan oleh apa? Kesombongan. Kata Imam Al-Ghazali untuk poin yang pertama ini, sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-35, di mana Allah berfirman,
kadzalika yatba'allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengunci setiap hati-hati manusia yang sombong dan sewenang-wenang. Coba perhatikan. Di situ ada redaksi mutakabbir, di situ ada redaksi jabbar. Mutakabbir itu sombong, jabbar itu sewenang-wenang. Orang sombong itu dia dekat dengan kesewenang-wenangan. Orang sombong itu keputusan yang dia ambil sewenang-wenang, kebijakan yang dia lakukan sewenang-wenang, hukum yang dia tegakkan itu sewenang-wenang. Disebabkan apa? Sombong. Di sombong ini kadang dia ekspresif, terlihat, nampak, kadang tidak nampak. Kan ada orang, ya, ada orang kalau ketemu kita nggak tahu dia sombong, tapi ketika dia membuat aturan-aturan sewenang-wenang, sombong. Dan orang yang seperti ini tertutup hatinya, karena kata Allah, begitulah kami Allah Subhanahu wa taala mengunci hati orang yang mutakabbir jabbar. Makanya kadang-kadang kita bilang, orang itu kok tega banget, ini sewenang-wenang, tega banget ya, kenapa sih? Kayak nggak punya hati. Memang nggak punya hati, Allah bilang. Ya taqwa Allah kunci. Nah, karena Allah sudah kunci hatinya, maka dia sulit untuk merasakan derita orang lain, keluhan orang lain, jeritan orang lain. Dan orang yang tertutup hatinya dan tidak mau terima keluhan dan jeritan orang lain, itu orang yang mutakabbir dan jabbar, sombong plus sewenang. Poin yang pertama. Poin yang kedua, orang yang sombong ini akan mendapatkan kebencian dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nahl ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la jarama annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu la yuhibbul mustakbirin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak diragukan lagi, amat sangat mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Karena orang itu kadang-kadang dengan kesombongannya itu tersembunyi dan kadang-kadang tertampakkan. Allah tahu semuanya itu. Surah An-Nahl 23. An-Nahl 23. Allah Subhanahu wa taala sangat tahu yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi, yang ditampakkan ataupun yang tidak ditampakkan. Dan innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah Subhanahu wa taala sangat tidak suka dan tidak cinta kepada orang yang melakukan kesombongan. Sombong ini kan dosa tua bukan? Dosa tua banget. Hanya masalahnya kagak pernah expired, nggak pernah kadaluarsa ya. Kenapa dikatakan dosa tua? Pertama kali yang melakukan kesombongan ini iblis. Sejak zaman Allah ciptakan Adam alaihissalam sudah muncul itu sombong. Ketika Allah suruh semuanya yang berada di surga untuk sujud penghormatan kepada Adam, fasajadu illa iblis, semuanya sujud kecuali iblis. Aba wastakbar, dia enggan untuk sujud itu, dan keengganan dia untuk taat dengan perintah Allah disebabkan apa? Wastakbar, disebabkan istakbar, sombongnya dia. Dia merasa materi penciptaan dia jauh lebih mulia daripada Adam alaihissalam. Dia merasa dia diciptakan dari api lebih mulia ketimbang Adam alaihissalam diciptakan dari tanah.
Iblis yang tadinya memiliki nilai ketaatan yang begitu baik, kesalehan yang begitu sempurna, hilang semuanya, lenyap gara-gara satu titik kesombongan bersemayam pada dirinya. Maka hati-hati dengan sombong ini. Kesalehan, ketaatan, kepatuhan yang sudah kita jalankan itu bisa rontok semuanya gara-gara satu titik kesombongan yang kita pertontonkan atau yang kita tampakkan. Karena Allah tidak suka. Allah sampai mengatakan iblis itu terkutuk. Seluruh kebaikan yang pernah dia rangkai sebelumnya itu sirna semua gara-gara kesombongan yang dia munculkan pada waktu itu. Dan ternyata kesombongan yang pernah ditujukan oleh iblis terus diwarisi oleh umat manusia. Maka poin yang kedua tadi, mendapatkan murka Allah, orang yang sombong. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, orang yang sombong akan menyebabkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Al-Imam Hatim Al-Asam pernah berkata begini, seorang ulama, dia mengatakan, hindarilah olehmu perjumpaan dengan 3 kematian. Yang pertama sombong, yang kedua tamak, dan yang ketiga angkuh. Maksudnya jangan sampai kita meninggal dunia dalam kondisi sombong, atau dalam kondisi tamak, atau dalam kondisi angkuh. Ada contohnya kan? Fir'aun. Fir'aun mati dalam kondisi apa? Sombongnya ada. Qarun mati dalam kondisi apa? Tamak, rakus. Jadi kata beliau Imam Hatim Al-Asam, Hatim Al-Asam ini dia dapat julukan Al-Asam. Al-Asam itu artinya si tuli. Dia nggak tuli, tapi dapat julukan Al-Asam, si tuli. Karena dia orangnya tidak sombong, tawadhu. Jadi pernah suatu hari ini ulama besar, datang seorang perempuan ke majlisnya Hatim Al-Asam, ingin bertanya sesuatu, menimba ilmu. Dia sedang ajukan pertanyaan. Di tengah ajukan pertanyaan, perempuan ini buang angin. Perempuan paling malu kalau buang angin, apalagi di majlis yang ramai kan. Dan bunyi, waktu buang angin itu bunyi. Orang di sekitar majlis itu semuanya dengar. Perempuan ini mukanya jadi merah dan malu. Hatim Al-Asam dia dengar, tapi subhanallah, karena akhlaknya begitu baik, dia tidak mengekspresikan seakan-akan dia dengar. Malah dia bilang begini kepada wanita tersebut yang sedang mengajukan pertanyaan, yang kau omong tadi kurang keras suaranya, kurang kencang, saya kurang dengar, coba ulangi lagi. Sehingga perempuan itu tiba-tiba wajahnya menjadi gembira. Oh, berarti si imam ini, ulama ini, dia nggak dengar bunyi kentut saya. Soalnya omongan saya aja dia nggak dengar, diulang lagi dengan pembicaraan yang keras. Padahal dia dengar sebenarnya, ingin menutup aib. Maka semenjak saat itu orang bilang Hatim Al-Asam, Hatim si tuli, orang buang angin dia nggak dengar. Dan dikatakan juga oleh ulama salafus shalihin bahwasanya orang yang sombong, dia tidak akan meninggal dunia sebelum dia dihinakan lagi atau disombongkan lagi oleh orang lain, kerabatnya, keluarganya, sahabatnya, atau kliennya, bersifat sombong di hadapannya. Jangan sombongin orang. Nanti suatu saat kita ketemu orang yang sombong di depan kita. Jangan jadi tidak. Itu sering terjadi. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang sombong tentu akan mendapatkan siksa di api neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya Imam Ahmad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Al-kibriya'u ridai."
Allah mengatakan diskusi bahwasanya sombong itu adalah pakaian kebesaranku, kata Allah. Kan Allah itu Al-Mutakabbir, salah satu nama Allah di Asmaul Husna. Kita nggak boleh pakai itu hanya boleh Allah. Maka Allah amat sangat tidak berkenan ketika ada salah seorang di antara hamba Allah memakai pakaian kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Luqman ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tusa'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha." Janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di atas muka bumi ini dengan kondisi angkuh. Kan ada orang bisa pasang muka sombong. Ada orang dia bisa kelihatan dari cara jalannya menunjukkan keangkuhannya. Dan Allah katakan di sini, "Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ulama mengatakan kata mukhtal, Allah tidak suka mukhtal fakhur. Kata ulama tafsir mengatakan mukhtal itu artinya orang yang melihat dirinya dalam rasa bangga. Mukhtalun, orang yang melihat dirinya dalam rasa bangga. Penyakit ini yang tahu cuma dia sama Allah. Ya, itu mukhtal. Dia merasa lebih baik dia, lebih solehah dia, lebih patuh dia, masih mending dia. Itu mukhtal. Allah nggak suka. Fakhur, orang yang melihat orang lain dalam kondisi merendahkan orang itu. Ya. Jadi mukhtal, orang yang melihat dirinya dalam kondisi bangga sama dirinya sendiri. Fakhur itu orang yang melihat orang lain dengan merendahkan orang itu. Nggak mengucapkan kata-kata, tapi ketika dia lihat, hatinya merendahkan orang itu. Allah nggak suka. Nabi pernah ingatkan kita, "Ala ukhbirkum bi ahli nar?" Maukah kalian aku kabarkan siapa itu penghuni neraka? Qalu bala. Para sahabat-sahabat ramai mengatakan, "Ya, kami mau, wahai Rasul." Dikabarkan kepada kami siapa itu penghuni neraka. Kata Nabi, "Kullu utullin jawazin mustakbir." Ada tiga. Yang pertama, semua orang yang keras lagi kasar. Orang biasanya bawaan yang keras suka kasar. Allah nggak suka. Kita umat Nabi Muhammad, ada Nabi Muhammad keras, kasar, tegas dia, kasar tidak. Nabi ini sama musuhnya aja lembut, sama musuhnya yang jahatin dia berkali-kali, tetap didatangi sama Nabi. Sakit yang suka lempar Nabi dengan kotoran, sakit Nabi kunjungi. Bawa parcel, bawa bingkisan. Kalau kita yang jahatin kita dengar kabar sakit, syukurin, kita bilang. Nabi datangi, kunjungi. Orang yang meremehkannya, Nabi tidak balas dengan meremehkan Nabi orang tersebut. Tidak. Justru dengan kelembutannya Rasulullah SAW itu membuat banyak orang-orang yang tadinya begitu keras dengan Nabi luluh hati di hadapan Rasulullah SAW. Nabi itu berdakwah dengan cinta. Maka Nabi katakan, ini Allah nggak suka nih orang yang keras dan kasar. Pernah
ada musuh Nabi, suka menghina Nabi, suka mengejek Nabi. Dia ketemu sama Nabi dan dia bilang, saya mau dengar yang sering engkau katakan itu firman Allah, yang bagi saya itu hanyalah syair-syair yang kau ciptakan. Saya mau dengar gimana sih kekuatannya. Dia tantang Nabi. Nabi dengan tenang saja. Nabi baca firman Allah, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi. Nabi baca itu firman Allah itu. Allah menyuruh untuk berlaku adil, ihsan, kemudian menyantuni orang-orang yang terdekat. Allah melarang kita untuk berbuat perbuatan keji, mungkar dan pembangkangan. Jadi menyuruh yang 3 kebaikan dan melarang 3 keburukan. Orang ini yang musuh kebaikan Nabi, dia dengar Nabi baca itu, dia bilang coba kau ulang lagi. Nabi baca lagi yang sama. Dia bilang coba kau ulangi lagi sampai 3 kali. Dia bilang ini bukan syair biasa. Ini tidak pernah saya dengar sebelumnya. Dia ahli syair. Dia langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Langsung bersaksi. Para musuh sering jelek-jelekin Nabi di belakang. Dan Nabi tahu dia suka jelekin Nabi di belakang dan menyerang Nabi. Tidak balas dengan serangan. Balasnya itu dengan lembut, tetapi begitu menohok dalam hatinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yaitu orang yang tamak lagi rakus. Jawas, tamak, rakus. Ini dosa dua-dua nih, tamak. Siapa pelaku pertama? Ayah ibu kita, Adam dan Hawa. Kan di tempat ini surga kan? Di surga itu apa aja boleh kan? Semua boleh. Hanya nggak boleh satu aja kan? Dan satu itu pun kalau tidak boleh, nggak masalah buat mereka sebenarnya. Tapi kok kenapa mereka dekati itu pohon? Karena iblis memasukkan unsur godaannya lewat media rakus. Rakus. Udah punya rumah ukuran 150 meter, punya 300. Udah punya 300, punya pingin lagi yang 500. Udah punya 500 meter, pingin ada kolam renang. Udah punya anak, pingin ada kolam, ada golf. Maka kata Nabi Muhammad SAW, ada di antara manusia, kalaupun Allah sudah berikan kepadanya rizki berbentuk, rizkinya itu berbentuk 2 bukit Uhud. Di 2 bukit Uhud itu berbentuk emas semuanya. Kata Nabi, seandainya diberikan 2 bukit Uhud dan itu emas semuanya, orang tersebut masih akan cari bukit ketiga, bukit keempat. Walaupun bukit pertama, bukit kedua belum diapa-apain. Ternyata ini emas ya. Coba cari lagi, jangan-jangan masih ada lagi tempat lain. Belum diapa-apain. Rakus. Hati-hati. Dan yang mengadopsi sifat rakusnya, ada hewan yang jangan kita tiru, suka rakus dia. Semut. Semut itu sifat baiknya juga banyak. Kalau bertemu salaman, cipika-cipiki, sifat baik. Di zaman Nabi Sulaiman itu, semut itu, Nabi Sulaiman pernah jumpai semut, rombongan semut. Mereka ketika Nabi Sulaiman lagi doa minta hujan, itu Nabi Sulaiman temukan rombongan semut itu membalikkan badan mereka. Jadi badan mereka dibalikin, jadi punggungnya ke tanah, terus kaki-kakinya diangkat ke atas, bermunajat juga minta hujan. Setelah itu Nabi Sulaiman dengar Allah kasih kuasa. Nabi Sulaiman mendengar, Nabi Sulaiman bilang, kalian pulang semua, masuk kembali ke tempat-tempat kalian. Allah telah mendengar permintaan kalian, hujan bakal turun. Semut. Tapi semut ada kebiasaan buruk juga, suka simpan makanan. Semut itu dia menyimpan makanannya di tempat rumah-rumahnya itu melebihi usianya. Semut apa saja yang dijumpai dia antun. Coba dia, kaki belalang lah dibawa sama dia,
sayapnya larung, kan gede-gede. Makan juga enggak, tapi yang penting atur aja dulu. Kita jangan jadi kayak semut. Bawa duit, mau belanja nih ke mall, udah bawa catatan 10 item yang mau dibelanja. Sampai di mall, ternyata banyak big shelf, belanja jadi 25. Ada barang-barang yang di rumah masih ada, tapi karena lagi diskon, diborong juga. Bawa pulang ke rumah, semua. Ramadan buka puasa, apa aja dibeli. Itu minuman warna-warni jelang buka. Pas mau buka, kalian yang ini cuma berapa gelas? 12, tapi segala macam ada. Semut. Ya? Jangan jadi kayak semut. Semuanya diambil, semuanya diborong. Yang ketiga, yang tidak disukai dan bisa menghantarkan ke neraka, yaitu mustakbirin, orang yang sombong. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sombong ini mau besar bu atau kecil tetap nggak boleh. Nabi mengatakan la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada satu titik kesombongan. Nah, kalau lagi ada sombongnya cepat-cepat istighfar. Dan orang sombong ini mudah untuk ngeremehin orang, ngerendahin orang. Orang sombong ini. Qala rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Terus ada sahabat Nabi bilang, "Ya Rasul, bagaimana kalau ada orang ingin bajunya bagus, sandalnya bagus, mahal, apakah itu sombong?" Enggak sombong itu. Ya, kalau ada orang naik mobil mewah, sombong enggak, itu enggak sombong kata Nabi. Selama itu uang dia dan dia belanjakan untuk hal-hal untuk kenikmatan dia, lakukan itu. Ya. Qala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kenapa? Allah itu indah dan sangat suka keindahan. Lalu apa itu sombong? Kata Nabi, al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Kata Nabi, yang dimaksudkan dengan sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sombong. Jadi ketika ada kebenaran yang sudah sampai kepadanya dan dia tolak dan tidak mengakui kebenaran tersebut, sombong itu. Musa alaihissalam itu kan datang membawa kebenaran yang dijumpai sama Fir'aun. Fir'aun berkali-kali sudah ditunjukkan oleh Musa tentang kebenaran itu, tetapi dia tolak. Kenapa? Karena sombong. Ya. Sombong dia. Maka dia tolak kebenaran. Dia tahu itu. Nabi Musa ditunjukkan berkali-kali. Kan dia lihat berkali-kali kehebatan Nabi Musa alaihissalam, tapi tidak pernah mau di atau meremehkan orang lain. Umatnya Nabi Lut, mereka remehkan Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut berkali-kali dakwah mereka, sampaikan kepada mereka agar jangan sampai mereka melakukan penyimpangan seks. Kaum Sodom ini kaum yang sangat rusak, yang melakukan dosa yang belum pernah ada pada umat sebelumnya. Dan sebelum mereka melakukan praktek penyimpangan seks ini, mereka sudah dilanda oleh kerusakan yang lainnya. Pencurian merajalela, pembunuhan, ambil hak orang lain. Jadi LGBT dia akan muncul di satu tempat setelah tempat tersebut rusak dulu yang lainnya. Amanahnya rusak, keadilannya rusak. Banyak orang ambil nyawa orang lain tanpa hak. Hukum rimba berlaku. Baru muncul itu. Jadi puncaknya itu. Dan Nabi Lut alaihissalam, Nabi Lut ini ponakan Nabi Ibrahim. Nabi Lut ini, ayah Nabi Lut, saudara Nabi Ibrahim. Nabi Lut ini pergi berdakwah ke
kaum Sodom ini perintah Nabi Ibrahim. Karena Nabi Lut dari kecil dibimbing dan dididik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini bukan hanya sekedar anaknya jadi nabi, ponakannya jadi nabi juga. Nah, Nabi Lut berkali-kali berdakwah terus, tetap mereka remehkan Nabi Lut. Bahkan mereka bilang apa? Kami bakal usir kau kan pendatang. Kita sampai Nabi Lut pendatang. Nabi Lut datang ke sana masih bujang, nikah sama orang sana. Istrinya itu dari kaum Sodom, punya anak 2 perempuan, semua cantik anaknya. Tapi ternyata di akhirnya istrinya ini menjadi musuh dalam selimut dakwahnya Nabi Lut alaihissalam. Karena sering membocorkan hal-hal yang ada dalam rumah Nabi Lut alaihissalam. Sampai ketika Allah mengutus malaikat yang berwujud manusia datang ke rumahnya Nabi Lut, istrinya kasih tahu itu ada laki-laki ganteng cakap-cakap. Jadi ada di rumah saya. Istrinya bocor. Jadi yang dimaksud dengan kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, dalam Islam sombong ada 2 macam. Yang pertama, sombong kepada Allah. Bisa dilihat dalam surat Al-Ghafir ayat 56. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibr ma hum bibalighi fasta'iz billah innahu huwas samiul basir. Allah, sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan. Hati-hati, karena ada orang mengaku mukmin tapi dia debat ayat Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu dia. Ya. Ilmunya enggak ada. Tapi dia bilang, boleh dong, saya kan mukmin, boleh dong saya menafsirkan ini menurut pemahaman saya. Hati-hati, jangan-jangan nanti dia sombong di hadapan Allah, ya. Tanpa alasan yang sampai pada mereka tidak ada dalam badan mereka melainkan kata Allah, ya. In fi sudurihim illa kibr. Orang seperti ini dalam hatinya tidak ada yang lain kecuali apa? Sombong. Mencoba untuk memahami firman Allah padahal dia tidak punya kapasitas. Ada nggak begitu? Ada. Viral. Banyak followers yang dukungnya banyak, yang sama-sama model-model mirip kayak dia juga. Ya, iya, ini Allah yang bilang ini orang sudah sombong. Mahum bibalighi. Kata Allah, orang seperti ini tidak akan bisa mencapainya. Maksudnya dia tidak akan bisa mempengaruhi banyak orang sebenarnya. Pengikutnya akan begitu-begitu aja sebenarnya. Dan kita, kata Allah, sebagai hamba Allah beriman, kalau kita jumpa sama orang seperti ini, apa kata Allah? Fasta'iz billah. Minta perlindunganlah kepada Allah. Yang untuk lihat orang seperti yang ngomong di TV, kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minta lindung. Karena orang-orang seperti ini dia mengolah kata, pandai mengolah kata yang akhirnya bisa mempengaruhi orang. Bisa-bisa kita terpengaruh, maka kita banyak mohon perlindungan. Allah suruh kita fasta'iz billah. Gak perlu didebat orang seperti ini. Gak perlu diladeni orang seperti ini. Allah mengatakan cukup engkau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu was-samiul basir. Sesungguhnya dia Allah Maha mendengar, Maha melihat. Pertama. Termasuk orang yang suka mengolok-olok ayat Allah, mengolok-olok tentang hukum-hukum Allah, mengolok-olok dan menghina Rasulullah. Ya. Kalau ditanya kepada dia, langsung bilang, ini umat muslim ini baperan. Suka bilang begitu. Itu aja dimasukin hati.
Atau kalau dia sudah terpojok, dia bilang, udah deh, gue minta maaf deh kalau gitu ya, kalau memang mengganggu perasaan kalian. Kan ya Al-Quran Allah katakan, mereka bilang apa? Innama nakhudu wa nal'ab. Kami kan cuma sekedar bersingapura dan main-main. Kok diambil hati? Kata Allah apa? Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Kata Allah, katakanlah wahai Rasul, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian memperolok-olok? Kalian mempermainkan? La ta'tadiru, kata Allah, kalian tak perlu minta maaf. Jadi orang seperti itu, dia minta maaf 1000 kali itu gak bakal diterima maafnya. Al-Quran yang bilang, qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Berarti apa? Orang yang sudah dianggap melecehkan Allah, ayat-ayat Allah dan Rasul, itu sudah dianggap keluar dari Islam. Dan kalau dia mau minta maaf, bilang sama dia, tak perlu minta maaf, engkau harus taubat. Kalau untuk tadinya dia mukmin, suruh dia syahadat ulang. Kenapa? Karena Allah katakan qad kafartum ba'da imanikum. Itu Allah yang bilang kalian telah kafir setelah iman kalian. Karena ucapannya itu mengeluarkan dia dari keimanannya. Sombong yang kedua, dari sombong sama makhluk ya, dan sombong sama Khalik, sama pencipta. Sekarang sombong yang kedua, yaitu sombong kepada manusia. Hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, bihasbi imri'in binasyar ayyahkira akhahul muslim. Cukuplah seseorang dikatakan berbuat jahat kalau dia menghina saudaranya sesama muslim. Cilakanya sekarang itu menghina, ada acaranya menghina-hina itu dan dapat duit. Banyak lawakan itu isinya menghina, hina fisiknya, hina gayanya. Nabi bilang udah buruk tuh. Tapi kan kita asik melakukannya. Sedangkan dia ini makhluk ciptaan Allah. Al-istihza' bi khalqillah, maksudnya mengolok-olok yang merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan makhluk, makanan aja kita nggak boleh hina. Ada makanan dihidangkan di hadapan kita, kita nggak suka, sudah cukup kalau kita nggak suka nggak usah diambil. Tidak usah hina, apaan sih? Ini apaan sih? Isinya daun apaan aja? Ini sayur apa sih? Daunnya macam-macam. Yang boleh dihina makanan. Sebegitu hebatnya Islam, apalagi makhluk. Ya. Surat Al-Ankabut ayat 39, Allah jelaskan di sini. Wa Qarun wa Fir'auna wa Haman. Allah sebut ini. Ada namanya Qarun. Qarun ini siapa? Pengusaha hitam. Qarun. Wa Fir'aun siapa? Penguasa zalim. Qarun pengusaha hitam, Fir'aun penguasa zalim. Wa Haman perdana menteri yang jahat. Ya, Haman. Wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat. Telah datang kepada mereka Nabi Musa bil bayyinat, dengan membawa bukti-bukti nyata. Jadi Musa di Rasul, datang temui mereka. Datang temui si Qarun pengusaha hitam, datang temui si Fir'aun penguasa yang zalim, datang jumpai si Haman perdana menteri yang jahat, yang merupakan kaki tangan utamanya Fir'aun, pembisik utamanya Fir'aun. Semuanya didatangi oleh Musa dan menghadirkan bukti-bukti nyata tentang kerasulan Nabi Musa alaihissalam. Fastakbaru fil ardi. Ternyata tiga orang ini, tiga model manusia ini melakukan kesombongan di pentas bumi ini. Wa ma kanu sabiqin. Dan orang-orang ini, kata Allah,
tidak akan pernah luput dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya dalam Allah ini, ya, orang kaya kalau dia antuh, penguasa kalau dia zalim, mereka yang punya jabatan kalau dia sewenang-wenang, dia tidak bakal lepas dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan firman Allah. Banyak kisah tentang tawaduknya para pejabat-pejabat zaman dahulu. Saya kasih contoh. Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Umar bin Khattab ini ketika dia jadi khalifah, kan cukup lama dia jadi khalifah Umar bin Khattab, dan banyak wilayah yang dia buka. Kekuasaannya begitu luas. Suatu hari Umar bin Khattab ingin berangkat ke negeri Syam. Negeri Syam ini salah satu provinsi di bawah kekuasaannya Umar bin Khattab. Kemudian berangkat ke sana bersama pengawalnya satu orang. Jadi ngiringi dia cuma satu orang pengawalnya. Di tengah jalan kendaraan yang mereka pakai satu ekor mati, tinggal satu ekor unta. Lalu Umar bin Khattab bilang sama pengawalnya, kita gantian. Kita gantian naik ontanya. Setiap 5,5 kilo gantian. 5,5 kilo Umar bin Khattab di atas onta, 5,5 kilo pengawalnya di atas onta Umar turun. Ya. Berangkat jalan terus menuju negeri Syam, dari Madinah ke negeri Syam. Ketika mendekati gerbang kota Syam, giliran pengawalnya Umar bin Khattab di atas onta. Umar bin Khattab di bawah sambil pegang tali kekang onta. Kata pengawalnya, ya Amirul Mukminin, gak pantas nih, udah deh jatah saya kasih engkau aja deh, engkau lanjut, udah dekat itu, udah kelihatan kota negeri Syam. Apa kata orang nanti kepala negara masuk kota negeri Syam dengan berada di bawah ontanya, sedangkan pelayannya ada di atas onta? Apa kata Umar? Tidak bisa. Kita sudah sama-sama sepakat tiap 5,5 kilo, dan sekarang jatahnya engkau, saya tidak akan ambil jatahmu. Itu bukan kebiasaan saya. Tapi kata pelayannya, tapi saya ikhlas berikan kepada Anda demi nama baik Anda dan kebesaran Anda. Apa kata Umar bin Khattab? Kau jangan tolak, ini perintah saya sebagai Amirul Mukminin. Naik ke atas onta. Gak bisa kalau bilang ini perintah Amirul Mukminin, gak bisa tolak tuh. Naik duduk atas onta dengan kondisi malu sebenarnya. Jangan. Ini Amirul Mukminin, kepala negara yang sangat disegani. Umar bin Khattab pegang dari kekang onta, masuk kota Syam. Ketika masuk kota Syam, waktu itu kota Syam agak banjir, air agak naik. Umar bin Khattab lepas dua sandalnya. Ini Amirul Mukminin lepas dua sandalnya, dan dua sandalnya dijepit di ketiak yang sebelah kiri. Bukan disuruh pengawalnya pegang, jepit di ketiak. Bisa dibayangkan, dia jepit di ketiak yang sebelah kiri, tali kekang onta dipegang tangan kanan, jalan. Sambil dia punya tangan kiri naikin dia punya jubahnya biar tak kena air. Jalan masuk negeri Syam. Ketika masuk negeri Syam, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, gubernur negeri Syam, bawahannya Umar bin Khattab, dengan Amirul Mukminin sampai lari keluar menemui Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau tidak kabari engkau datang? Dan Umar bin Khattab punya kebiasaan kalau datang kabari. Terus dia lihat Umar bin Khattab jalan kaki, nyeker, pengawalnya di atas. Ya Amirul Mukminin, kenapa seperti ini? Kalau kami tahu kau bakal datang, kami akan sambut engkau dari luar gerbang. Kami akan bikin penyambutan mewah. Ini kepala negara yang datang.
Lalu apa kata pejabat-pejabat di sini kalau lihat Amirul Mukminin yang begini masuknya? Apa kata Umar bin Khattab? Ya Aba Ubaidah, aku sudah cukup sangat bahagia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan Islam kepadaku dan sebagai agama. Sudah sangat senang. Selanjutnya aku tidak peduli apa kata manusia tentang aku. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Gak ada sombong sih. Apakah dengan cara seperti ini dia jatuh? Hilang kemuliaannya? Tidak, tetap mulia, tetap di bawah. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah bantu orang bersalin malam-malam. Dia kan suka keliling, Umar bin Khattab kan hobinya keliling malam-malam. Ini sendirian kalau keliling, nyaru sendirian. Suatu hari di gurun pasir dia dengar ada tenda, ada suara perempuan menjerit di dalam. Ada laki-laki besar hitam duduk depan pintu tenda. Dia itu perempuan lagi menjerit. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu datang dekati laki-laki tersebut dan bilang, suara siapa ini? Kenapa menjerit-jerit? Laki-laki itu bentak Umar bin Khattab. Dia nggak tahu ini Amirul Mukminin, dia bentak. Bukan urusan kau, pergi sana. Ikut campur kepo urusan orang. Dia bilang sama Umar bin Khattab, saya kan ingin tahu. Nggak perlu tahu, pergi. Tapi perempuan itu menjerit di dalam. Dia bilang, itu masih menjerit itu. Itu siapa? Apanya kamu? Terus kenapa kau di luar? Laki-laki dia bilang, kalau saya kasih tahu pun kau nggak bakal bisa bantu juga. Ya coba ngomong apa? Dia bilang, itu dalam istri saya. Terus kenapa menjerit? Dia mau melahirkan. Saya laki-laki sama seperti itu, bingung caranya ngurus orang lahir. Udah puas katanya. Dia bentak lagi. Udah puas katanya. Udah cukup. Dia mau ngomong, iya bisa juga. Nggak bisa bantu kan? Kata Umar bin Khattab apa? Kau tunggu di sini ya. Pergi Umar bin Khattab. Pergi. Bangunkan istrinya yang namanya Ummul Kalsum. Anaknya Ali bin Abi Thalib. Salah satu istri Umar bin Khattab ini cucunya Rasul. Anaknya Ali bin Abi Thalib. Panggil, dibangunkan istrinya. Dia bilang, maukah engkau dapat pahala besar? Tapi punya istri soleha. Bangun dia dari tidurnya, dia nggak ngomel malam-malam. Bangun, saya ada apa ini? Dia bilang, mau dapat pahala mahal? Nah, ikut saya. Nggak kasih tahu apa-apa, ikut saya. Terus dia bilang, siapkan baskom, siapkan air hangat, siapkan beberapa helai kain. Pergi kita. Kemana ini kata istrinya? Bawa baskom, bawa air hangat, bawa air hangat. Terus bawa kain-kain. Ikut aja kata Umar, ikut. Jangan berdua, jangan pakai pengawal. Nggak bangunin ini itu enggak, jangan. Pergi kemana? Ke tenda itu lagi, jauh. Sampai di sana, Umar bin Khattab kenalkan, ini istri saya. Izinkan dia masuk. Perempuan juga dia bisa bantu insya Allah. Dan izinnya masuk. Masuk, dibantu sama istri. Tidak lama kemudian suara bayi terdengar di dalam lahir. Laki-laki tadi masih dulu dan dia memandang Umar dengan curiga, ini siapa datang lagi bawa perempuan? Ini urusan apa malam-malam? Terus dia bahagia, bersyukur sama Allah. Dia tatap Umar. Yang menarik, ketika bayi itu lahir, keluar suaranya dari dalam, istrinya Umar bin Khattab teriak, ya Amirul Mukminin, bayinya laki-laki. Itu laki-laki, istri suaminya itu yang ada di depan. Ketika dia dengar perempuan yang di dalam teriak, ya Amirul Mukminin, langsung dia gemetar dan dia lihat, anta Amirul Mukminin, dia bilang, kau ini Amirul Mukminin, anta Umar bin Khattab, kau Umar bin Khattab. Gemetar dia. Terus dia tahu kalau yang dia temui dari tadi ini
adalah kepala negara. Langsung dia jatuh berlutut di hadapan Umar bin Khattab. Jangan diangkat sama Umar. Dia bilang, minta maaf, saya tidak tahu kau begini. Dia nggak bilang, lu nggak kenal siapa gue, nggak ada bilang begitu, nggak ada. Dia kasar loh sama Umar bin Khattab. Nggak ada ditunjukin pinnya, gue nih Amirul Mukminin, kalau gue sama dia. Dan sahabat-sahabat Nabi ini kan keluar dari madrasah Rasulullah, dan dididik sama Rasulullah sama-sama seperti itu. Nabi itu kepala negara iya, imam iya, pebisnis iya, panglima perang iya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 ada sama Nabi, Rasul iya, kepala negara iya, panglima perang iya, imam sholat iya, pebisnis iya. Tapi Rasul kalau jalan wayamshi khalfa ashabi, kalau jalan Nabi nggak pernah mau tunjukin gua ini di depan. Yamshi khalfa ashabi, kalau jalan nggak. Seakan-akan beliau sebagai seorang pemimpin ingin jaga sahabat-sahabatnya di depan. Kalau itu, tapi tetap bersinar kan? Tetap bersinar. Ada lagi sahabat Nabi yang lain, Salman Al-Farisi, jadi gubernur di Madain. Madain itu sekitar 700 kilo barat laut kota Madinah, di Madain. Salman Al-Farisi jadi gubernur. Hidupnya sederhana, tidak pernah ambil uang gajinya dari Baitul Mal. Dia bilang, saya masih bisa hidup dengan uang saya. Uangnya dapat dari mana? Menganyam daun kurma, bikin keranjang bu, yang dia jual di pasar kota Madain. Tiap hari dapatnya 3 dirham. Dengan 3 dirham itu, 1 dirham buat modal, 1 dirham buat keluarganya, 1 dirham buat apa? Buat sedekah lagi. Ini gubernur, pakaiannya banyak tambalannya. Suatu hari dia lagi datang ke pasar, jual dia punya keranjang, dapat duit, arah pulang. Ada pedagang besar dari luar kota Madain, jadi belanja di situ, borong barang di pasar itu. Setelah barang itu terkumpulkan berapa karung, dia lihat Salman Al-Farisi lewat. Karena ini pedagang dari luar, dia nggak tahu ini gubernur. Dia kira kuli panggul pasar bu, karena pakainya cuma jambul. Dia panggil Salman Al-Farisi, sini kau. Dipanggil, datang lagi Salman, sini. Datang, ada apa? Ayo Salman, ada keperluan apa? Dia bilang, tolong kau angkat nih, saya punya karung-karung yang bawa ke penginapan saya. Tadi saya kasih duit. Apa kata Salman Al-Farisi? Baik, mana saja karung-karungnya? Dia angkut, dia bangun. Dia nggak bilang, kamu kurang ajar, kamu nggak kenal siapa saya ya? Kau tanya seluruh pasar nih siapa saya? Dia nggak bilang begitu. Dia angkut, jalan bu, ikutin pedagang. Pedagang itu orangnya perlente, gagah, bajunya bagus, jalan di depan. Karena dia tidak angkut barang, jalannya paling cepat. Salman Al-Farisi tergopoh-gopoh di bawah. Sepanjang jalan, orang mengucapkan salam. Salam sejahtera buat engkau wahai gubernur, salam sejahtera buat engkau wahai gubernur. Ini pedagang dia kira orang salam buat dia. Ini orang-orang kampung ini kira saya gubernur ini. Dia merasa dirinya. Para yang di sana sama, di belakang ini jalan terus sampai akhirnya ketika sudah dekat di penginapan, seorang anak muda dari kota Madain, dia lari dari jauh sambil meneteskan air mata. Dia peluk Salman. Dia bilang, ya gubernur, apa yang kau lakukan ini? Kau kebanggaan kami. Kenapa begini? Sama dia nih. Itu pedagang dari balik badan. Dari tadi yang ditegur itu dia ternyata. Terus dia datang, dia bilang, ini gubernur anak. Iya, ini gubernur kami. Langsung pedagang itu minta maaf. Apa kata Salman? Sudah saya letakkan di tempat antum, mana hak saya? Tetapi tadi kasih mana upah buat saya? Dia nggak bilang apa? Lu baru tahu siapa gua kan? Makanya jangan macam-macam. Tetap baik. Tapi orang itu semenjak saat itu tidak lagi berani untuk remehkan orang lain. Diberikan pelajaran oleh Salman Al-Farisi. Ya. Makanya Nabi mengatakan begini bu. Ada hadis Nabi di akhir pertemuan kita ini. Wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu. Kata Nabi, tidak ada seseorang yang merendahkan dirinya karena Allah, melainkan Allah akan angkat derajatnya. Jadi kita kalau mau merendah harus karena Allah, bukan karena pencitraan. Kalau pencitraan gak bakal diangkat derajat.
dan merendahnya karena Allah. Wa ma tawadha'a ahadun lillah, tidak seorang pun dia merendahkan dirinya semata-mata karena Allah, illa rafa'ahu Allah ta'ala, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Ustaz Habib Abdul Rahman atas kajian yang disampaikan. Semoga senantiasa kita dapat menjadi dijauhkan dari kesombongan yang selalu dalam lindungan Allah. Mungkin ada pertanyaan, Habib bisa berikan waktu. Ibu mungkin ada yang mau bertanya. Silakan begini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya tadi mendengar yang Ustaz sampaikan, Masya Allah, betapa tawadunya ya orang-orang terdahulu dari kita itu, yang tadi Ustaz katakan madrasahnya Rasulullah. Ini akhlak-akhlak mereka ini jauh sekali daripada kita kalau terintrospeksi diri kita ya Ustaz tuh. Jadi kadang-kadang kita pun gak tahu mengukur kesombongan kita tuh, ketakabburan ujub itu mesti ada kadang-kadang sekali-sekali hadir Ustaz tanpa kita sadari, tapi kita kadang-kadang gak sadar Ustaz itu. Nah ini seperti tadi misalnya saya dengar Ustaz tadi katakan, ketika kita tawadu kita karena Allah itu. Kebetulan yang Ustaz ceritakan tadi beberapa kisah, mereka itu ketika tahu itu gubernur, mereka Masya Allah mohon maaf, minta maaf gitu atas kesalahan saya, seperti yang tadi juga pada Umar bin Khattab, istri yang mau melahirkan. Tapi orang sekarang saya rasa tuh gak begitu juga minta maaf Ustaz. Mumpung kapan lagi gua kerjain dia, kapan lagi gua manfaatkan dia. Nah itu, jadi itulah yang membuat kita tawadunya itu nggak itu. Nah itulah kita udah berusaha tawadu, tapi kadang-kadang karena sikap orang lain itu ini goyang ke sana, kita manusia gitu Ustaz. Nah jadi gimana Ustaz untuk mengatur hati kita untuk Allah? Jadi yang pertama kali itu, yang niatnya itu harus untuk Allah dulu. Ya, niatnya untuk Allah dulu. Nanti biar Allah yang kondisikan semua ini. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dalam hidup kita ini kita berhadapan dengan orang yang bermacam-macam. Ya, orang yang menyikapi apa yang kita lakukan dengan berbagai macam bentuk tanggapan dan sikap. Maka seperti kata Umar bin Khattab, ya, mengenai tanggapan orang aku udah gak peduli. Yang penting urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada contoh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu dia jadi kepala negara. Ada tamu datang ke rumahnya. Tamunya itu bilang sama dia, tanya permasalahan penting. Umar bin Abdul Aziz ini kan kepala negara dan orang ahli, soleh, taat. Nah, malam hari itu obrolan dia sama tamunya sampai larut malam, sampai akhirnya lampu temploknya mati. Ketika lampu temploknya mati, kata tamunya, ya, bangunkan saja pelayanmu untuk hidupkan ini. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Saya tidak pernah memakai tenaga orang bukan di waktu ini. Dia nggak bangunin pelayannya, melainkan dia bangun sendiri, memperbaiki lampu itu dan menyalakannya. Ketika dia bangun, tamunya ini kan keluarganya juga bilang apa? Ya Amirul Mukminin, izinkan aku untuk yang menghidupkan lagi lampu. Apa kata dia? Bukan kebiasaan kami memakai tenaga tamu. Kalau kita kadang-kadang ada saudara bertamu di rumah kita, udah agak lama sedikit kita suruh ke warung, suruh kemana-mana, ya, perbaiki genteng segala macam. Ini dia katakan bukan kebiasaan kami memakai tenaga tamu. Itu dilakukan Umar bin Abdul Aziz. Apakah dalam hidup dia jatuh kemudian tidak? Bahkan kisah-kisah ini menjadi kenangan. Ada kisah lagi Nabi ketika dari Makkah mau ke Madinah, itu sebelum Nabi hijrah, itu Nabi sempat datang
kepada seseorang pemegang kunci Ka'bah. Nabi minta izin dibukakan Ka'bah, Nabi mau sholat 2 rakaat sebelum Nabi tinggalkan kota Mekah. Pemegang kunci waktu itu namanya Utsman bin Talha. Utsman bin Talha itu pemegang kunci Ka'bah, orang Quraisy. Orang Quraisy. Dia tidak mau kasih sama Nabi. Nabi memohon itu, dia tidak mau kasih, dia nggak mau buka. Terus Nabi bilang sama dia, nanti suatu saat kunci itu akan berada di tanganku dan aku yang akan memberikan langsung kembali kepada engkau. Terus dia bilang sama Nabi, mana mungkin sekarang aja kau minta sama saya akan kasih. Terus Nabi pulang. Kemudian esoknya Nabi hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq ke Madinah, diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Beberapa tahun kemudian Fathul Makkah, kan, pembebasan kota Makkah dari cengkraman orang-orang kafir Quraisy. Nabi datang dari Madinah dengan rombongan 10.000 orang masuk kota Makkah. Negeri Mekah geger karena didatangi oleh Nabi dengan rombongan yang begitu besar. Dan Mekah, singkat cerita, Mekah ditaklukkan kota Mekah. Setelah ditaklukkan kota Mekah itu, Nabi bilang sama Ali bin Abi Thalib, datanglah engkau wahai Ali, ketemu dengan Utsman bin Talha, bilang saya minta kunci Ka'bah, karena Nabi ingin sholat. Ini Nabi itu pertama kali sholat dalam Ka'bah. Setelah Fathul Makkah mau masuk dalam Ka'bah, minta kunci. Ali bin Abi Thalib datang ke sana, ketemu lagi dengan sahabat Utsman bin Talha. Kata Ali bin Abi Thalib, saya datang diperintahkan oleh Rasul untuk minta kunci Ka'bah. Apa kata Utsman bin Talha? Dulu dia datang sendiri minta kunci, saya nggak kasih. Sekarang kau disuruh sama dia datang minta kunci, nggak bakal saya kasih. Dia aja saya nggak kasih. Kau lagi dibilang sama Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak mau pergi dari rumahnya Utsman bin Talha, tetap berdiam. Dia bilang, sudah bangun pergi, saya nggak bakal kasih. Ali nggak bangun. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Engkau kenal sama saya, dan saya adalah orang yang kalau diperintahkan sama Rasul tidak akan pulang kecuali saya jalankan apa yang Rasul perintahkan. Kata Ali bin Abi Thalib. Orang ini mulai ketakutan karena ini pasti bakal duel, dan Ali bin Abi Thalib nggak lari kalau duel. Karena dia dengar ucapan Ali seperti itu, dia kasih kunci, takut dia. Dan Ali mengatakan, saya tidak akan pergi kecuali kunci itu saya bawa. Saya ini orang tidak pernah langgar perintah Nabi. 2 hari 3 hari saya tungguin kalau harus kasih apapun caranya. Kasih ya. Dikasih sama Nabi. Ali datang ke Nabi, kasih ke Nabi. Nabi buka pintu kamar, Nabi sholat di dalamnya. Setelah Nabi sholat, kata Al-Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi, ya Rasulullah, itu kunci jangan balikin lagi ke dia, biar kita yang buka. Kan sudah menguasai kota Mekah, sah-sah aja kan? Apa katanya tidak? Karena Allah perintahkan kita untuk memberikan amanah kepada ahlinya. Keturunan mereka itu amanah yang kunci, dan kita harus berikan kepada ahli. Tawadunya Nabi. Nabi panggil orang itu, datang dia, Utsman bin Talha datang jumpai Nabi. Nabi pegang kunci. Nabi pegang kunci. Terus orang itu datang, Nabi bilang sama dia, kau masih ingat tidak? Berapa tahun yang lalu saya pernah bilang sama engkau, nanti kunci itu akan berada di tanganku, dan aku sendiri yang akan lagi menyerahkan kepada engkau. Hari ini terbukti, kunci itu sudah ada di tangan saya, dan saya kembali yang kasih kepada engkau. Malu orang itu. Rasulullah bilang, lu belum tahu siapa gue kan? Makanya hati-hati, jangan gak kasih tuh berapa tahun yang lalu. Bilang begitu. Nabi hanya ingatkan, saya pernah bilang sama engkau kan, kunci itu akan berada pada saya, dan saya akan kembali kepada engkau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam.
sebelumnya masalah sombong ini loh. Kadang-kadang kita bergaul dengan teman-teman kita, ya mungkin kita sendiri juga ada melakukan itu tapi suka nggak sadar kan Ustaz. Nah sekarang Ustaz, bagaimana kita menyikapi kalau ada orang atau teman yang bersikap sombong dan kasar mulutnya? Apakah kita jauhi saja atau kita nasihati? Bagaimana Ustaz? Karena dari cerita tadi yang Ustaz sampaikan bahwa Nabi aja diperlakukan gimana tetap baik gitu. Tapi kadang-kadang hati ini kalau disakiti atau ini, mendingan gue pergi aja deh jauh-jauh gitu, nggak mau bergaul. Itu kan salah juga ya Ustaz. Itu pertama. Yang kedua, saya pernah dengar, apa betul bagaimana Ustaz? Kalau orang munafik itu meninggal apa emang wajib disolatkan apa enggak? Makasih. Yang pertama, kalau seumpamanya kita berhadapan dengan orang-orang yang angkuh dan sombong, terus kalau kita bisa nasihati, kita bisa nasihati, kita bimbing, kita tuntut. Kalau ternyata berada di sekitar mereka banyak mudaratnya, tidak apa-apa, kita jauhi. Ya, kalau semuanya kita bangun menilai ini, ternyata banyak mudaratnya ini kalau bergaul sama dia. Lama-lama saya bisa adopsi juga sifat sombongnya dia, ini kan bisa nular gitu. Ya, akhirnya kita jauhi, tidak apa-apa. Kita menjauhi punya alasan. Kita menjauhinya demi kemaslahatan. Kita menjauhinya agar kita lebih terhindar dari segala macam bentuk kemudaratan. Tidak apa-apa. Karena kalau seumpamanya dengan tetap bergaul dengan dia, kemudian akhirnya banyak mudaratnya, kita berdosa. Kenapa? Karena kita membiarkan diri kita dizalimi berkali-kali. Sedangkan membiarkan dan mendiamkan diri kita dizalimi berkali-kali dosa. Ya, tidak boleh orang memasrahkan dirinya dizalimi berkali-kali. Hindari. Ya beginilah, ada lubang tuh, lubangnya ada ular. Kita awalnya nggak tahu masuk. Ada ular. Sudah obat. Terus besok lusa datang lagi, masukin lagi. Masih ada ularnya. Itu kayak apa tuh? Kali ketiga datang lagi, ularnya nggak pergi-pergi ya. Kau sudah tahu, ngapain datang lagi? Yang kedua, mengenai orang munafik. Orang munafik ini azabnya aja di hari akhir itu lebih berat daripada orang kafir sejati. Ya. Karena mereka ini merusak tatanan dari dalam. Nanti kapan-kapan kita bahas tafsir surat Al-Munafiqun. Cuma 11 ayat cukup tuh satu kajian, 11 ayat. Kenapa sampai turun surat Al-Munafiqun? Itu kalau kita pelajari itu dari ayat pertama sampai ayat akhir itu Allah mendeskripsikan tentang karakter mereka. Jelas. Bagaimana mereka itu bersaksi di hadapan Nabi, tapi persaksian mereka itu palsu. Mereka itu gampang bersumpah kata Allah Subhanahu wa taala. Kendaraan mereka itu dusta. Berarti Allah sebenarnya sudah berikan kita gambaran tentang potret-potret munafik. Jadi kalau dalam kehidupan kita sudah melihat dalam kasat mata gambaran tersebut, sudah pasti dia itu munafik. Kita waspadai. Kita waspadai bergaul dengannya. Kalau kita khawatir nanti apakah saudara kita hindari. Dan mengenai menyumatkan orang munafik, kalau dia sudah nyata kemunafikannya, ya tidak disolatin, karena memang ada riwayatnya. Dulu kan Abdullah bin Ubay bin Salul, dulu kan tokoh munafik di Madinah itu ada dua, Abdullah bin Ubay bin Salul, terus ada namanya Al-Akhnas bin Sa'id. Abdullah bin Ubay bin Salul ini dulu ketika Nabi baru pertama kali masuk Madinah, itu dia masih kafir. Ketika selesai perang Badar dan pasukan muslimin menang, rombongannya Abdullah bin Ubay bin Salul ada khawatir, wah kuat ternyata pasukan Nabi. Kita masuk Islam aja deh, masuk Islam. Jadi Islamnya ini tidak murni dia untuk maslahat dia.
Dan di tengah perjalanan ternyata mereka merangkai berbagai macam kemunafikan dalam hidup mereka, dalam perjalanan. Sampai akhirnya Allah menurunkan surat Al-Munafiqun. Kemudian singkat cerita, Abdullah bin Ubay bin Salul ini ketika dia wafat, berita itu datang ke Nabi mengabarkan kewafatannya. Anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul datang jumpai Nabi. Anaknya ini Muslim, taat anaknya, dan setia dengan Nabi. Datang menangis, Nabi Rasulullah, aku mohon kepada Allah agar sudi kiranya engkau perkenankan engkau untuk datang sholatkan ayah saya. Nabi bilang sama dia, urus dulu jenazahnya, nanti setelah udah beres saya akan datang ke sana. Dan ternyata setelah beres urusan itu, turun firman Allah yang melarang Nabi untuk mensolatkan orang munafik. Nabi nggak sholat. Itu Allah yang larang langsung. Jadi berarti kalau seumpamanya ada orang yang sudah jelas kemunafikannya dan kita tahu nyata, sudah nyata, kan ada munafik yang terselubung, ada yang nyata, yang sudah nyata kita tahu, tak perlu datang. Ya, kan pasti banyak yang lain yang nggak tahu. Dia nggak tahu, dia nggak tahu ya sholatin biasa nggak apa-apa. Ya, yang tahu dia tidak perlu ngomong-ngomong. Karena itu aib. Itu urusan dia sama Allah. Nggak kita tahu. Ya. Ada sahabat Nabi namanya Khuzaifah. Sahabat Nabi yang dapat julukan Sahibus Sirri Nabi, teman rahasia Nabi. Satu-satunya sahabat Nabi ya, yang dapat mengetahui kadar keimanan orang. Khuzaifah itu sahabat Nabi. Karena memang Nabi ngomong, Khuzaifah paling tahu kadar keimanan sahabat-sahabat. Ya, kelebihan dan makasih buat dia. Makanya setelah Nabi ucapkan itu, banyak sahabat Nabi tiap hari datang kepada Khuzaifah. Ya Khuzaifah, bagaimana imanku hari ini? Katanya dia bisa tahu, dia orang bisa tahu dia. Tetapi Khuzaifah tidak pernah sebut, selalu tersenyum, tidak pernah jawab. Dia tahu siapa yang ada di sekitar Nabi, yang benar tulus, siapa yang tulus, tahu dia. Khuzaifah. Di zaman Umar bin Khattab, Khuzaifah masih hidup. Umar bin Khattab pernah panggil dia, ya Khuzaifah, di antara orang-orang yang ada di sekitarku ini, ring satu Umar bin Khattab, apakah ada yang munafik? Khuzaifah jawab, ada ya Umar, satu orang. Kata Umar bin Khattab, sebut namanya. Gak mau disebut. Kata Khuzaifah tersenyum, aku dilarang untuk sebut nama. Yang jelas ada. Makanya menurut riwayat Umar bin Khattab itu, kalau ada orang meninggal, Umar bin Khattab bilang sama pengawalnya, coba cek di tempat orang meninggal, ada Khuzaifah nggak? Kalau Khuzaifah ada, datang Umar bin Khattab. Kalau Khuzaifah nggak ada, dia nggak datang. Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab nggak meribut. Itu Khuzaifah nggak datang, jangan ada. Nggak ada, kamu ngomong gitu. Hanya bilang coba cek ada Khuzaifah. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Sudah. Alhamdulillah. Sekali lagi Habib Abdul Rahman Al-Hamsi, alhamdulillah jazakallahu khairan katsiran atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pahala kebaikan untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya Ibu pada hari ini. Mohon maaf atas kekhilafan. Marilah pengajian ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah.